Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 5 akan membuat materi yang ditugaskan di minggu lalu. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lintang Aji Kusuma Dewangga dengan NPM akhir 121, ada Ahmad Syafruddin Suri dengan NPM akhir 146, ada Dwi Atmaja Saputra dengan NPM akhir 157, ada Dava Akbar Azad dengan NPM akhir 123, dan Mirna Nisfaul Laili dengan NPM akhir 336. Baik, di sini saya akan membahas tentang motivasi ekonomi. Ada beberapa tipe dari kombinasi bisnis. Yang pertama ada integrasi horizontal, yaitu mempunyai lini bisnis dan pasar yang sama. Contohnya penggabungan Indosat-Ooredoo dan Tri Indonesia menjadi Indosat-Ooredoo Hutchison yang sama-sama di industri telekomunikasi. Lalu selanjutnya tipe kedua ada integrasi vertikal, operasi dalam tahap produksi atau distribusi yang berbeda tetapi berurutan atau keduanya. Contohnya itu dari sektor pertanian, mereka kan punya lahan, namun mereka punya jaringan atau tempat orang untuk mengelola dari contoh panen padi, mereka menjemur padi mereka kayak gitu-gitu, dan distribusi hasil panen mereka biasanya diurus juga dari tempat yang sama. Lalu yang tipe ketiga ada konglomerasi, produk atau layanan yang tidak terkait dan beragam. Contohnya ada grup penggabungan dari beberapa sektor, termasuk makanan dari Indofood, retailnya dari Indomaret, telekomunikasinya ada Indosat tadi, dan perbankan BCA. Lalu ada alasan kombinasi bisnis. Apa yang membuat mereka melakukan kombinasi bisnis? Yang pertama pasti mengurangi biaya, dan juga yang kedua mengurangi risiko usaha. Terus juga mengurangi waktu delay, kayak Shopee Express. Nah, mereka tuh berfokus untuk melayani jasa kirim dari Shopee-nya itu sendiri. Terus yang keempat ada menghindari pengambil alihan usaha. Lalu yang kelima ada akuisisi aset tak berwujud. Dan yang keenam lainnya kayak keuntungan bisnis, terus juga ada pajak dan alasan pribadi. Nah, lalu ada pertimbangan anti monopoli. Kombinasi bisnis ini itu perlu dikendalikan, jangan sampai menciptakan monopoli usaha yang meresahkan. Nah, karena jika usaha-usaha ini sudah melakukan monopoli, akan terjadi kericuhan pada harga barang. Untuk menjaga monopoli usaha Indonesia, Indonesia itu membuat antitrust atau anti kartel yang bernama Komisi Pengawas Usaha atau KPPU. Nah, kalau di US sendiri mereka juga punya namanya The Federal Trade Commission atau FTC atau Komisi Perdagangan Federal. Contoh dari kasus monopoli ini dulu pada tahun 1997 terdapat dua usaha retail di Amerika Serikat, yaitu Staples yang mengakuisisi Office Depot senilai 4,3 miliar, namun ditolak oleh FTC dengan alasan pengambilan alihan tersebut akan bersifat anti persaingan yang bersifat monopoli usaha. Namun pada akhirnya Office Depot mengakuisisi saingannya, yaitu Office Max pada tahun 2013. Baik, selanjutnya ada business combination. Definisi dari business combination itu sendiri adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan mendapatkan keunggulan kompetitif lainnya. Dan kemudian di sini ada bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk business combination itu ada yang pertama merger, kedua consolidation, ketiga akuisisi atau acquisition, dan keempat ada holding company. Merger sendiri adalah satu perusahaan itu mengambil alih satu perusahaan yang lain yang kemudian satunya itu dibubarkan. Kemudian untuk konsolidasi, dua atau lebih perusahaan itu bergabung dan membentuk entitas baru, sementara perusahaan yang asalnya mereka itu dibubarkan.
Kemudian untuk akuisisi sendiri, satu perusahaan itu kayak beli saham, terus aset perusahaan lainnya itu dibagi kayak gimana ya, kayak satu perusahaan itu dapat satu kendali aset perusahaan sebelumnya, dan perusahaan yang lainnya itu diakuisisi tetap ada sebagai entitas hukum yang terpisah. Jadi asetnya perusahaan yang satunya itu diakuisisi, namun dua perusahaan itu tetap ada dan menjadi entitas yang terpisah. Kemudian keempat ada holding company, yaitu satu perusahaan itu kayak membeli mayoritas saham perusahaan lain, tetapi kedua perusahaan itu tetap beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah. Jadi gampangnya itu kayak satu perusahaan itu beli satu perusahaan yang lain, terus kayak mereka itu beli common stock buat common stock voting perusahaan yang lain, tapi kedua perusahaan itu tetap beroperasi sebagai perusahaan yang terpisah. Kemudian ada berdasarkan integrasi ekonomi. Yang pertama ada horizontal integration. Perusahaan dalam industri yang sama itu bergabung untuk memperluas pangsa pasar atau mengurangi persaingan. Jadi satu perusahaan yang lain itu kayak misalnya Coca-Cola sama Monster. Jadi mereka kan sama-sama soft drink ya. Jadi Coca-Cola itu nggak pengen bersaing sama Monster. Jadi mereka tuh beli perusahaan Monster supaya nggak ada persaingan di antara dua perusahaan itu dan memperluas pangsa pasarnya. Kemudian yang kedua ada vertical integration, di mana perusahaan itu di dalam rantai pasokan yang sama itu kayak bergabung untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Jadi perusahaan itu kan di rantai pasokan yang sama, jadi dia di supply chain yang sama. Daripada mereka kayak beradu buat dapat supply chain yang sama, mereka itu bergabung untuk meningkatkan efisiensi produksi mereka dan distribusi mereka. Yang ketiga ada conglomerate combination, perusahaan dari industri yang berbeda-beda itu bergabung untuk mendiversifikasi risiko dan ekspansi pasar. Jadi mereka itu kayak bergabung supaya mereka itu lebih diverse gitu dan tidak monoton, supaya mereka bisa mengekspansi pasar mereka dengan lebih luas lagi. Baik, kemudian ada alasan dan manfaat. Kenapa perusahaan-perusahaan itu memilih untuk bergabung? Yang pertama itu udah pasti efisiensi biaya. Efisiensi biaya sendiri itu dia itu lebih efisien daripada membangun bisnis dari awal. Jadi mereka tuh kayak berusaha mengakali, daripada mereka bangun perusahaan dari awal, mereka mending bergabung gitu biar untuk mengurangi biaya produksi atau operasional mereka. Kemudian yang kedua ada ekspansi pasar. Perusahaan yang bergabung itu pasti juga ingin mengekspansikan pasar mereka. Jadi mereka itu ingin memperluas pangsa pasar mereka dengan cepat. Jadi mereka itu pakai jalan singkatnya, jadi mereka bergabung aja daripada membangun pangsa pasar sendiri. Kemudian ada diversifikasi resiko. Mereka itu ingin mengurangi kayak monoton. Jadi mereka itu nggak pengen monoton, mereka itu mengurangi ketergantungan pada satu sektor industri. Kemudian ada peningkatan profitabilitas. Sinergi operasional yang mereka hasilkan dari bergabung itu menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada kayak mereka itu sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir ada intangible asset acquisition. Jadi mereka itu mengakuisisi aset yang tidak berwujud. Mereka mengakuisisi seperti hak paten, merek dagang, atau teknologi lain. Dan yang terakhir ada menghindari akuisisi paksa. Mereka itu perusahaan-perusahaan yang kecil biasanya itu bergabung supaya nggak dimakan oleh perusahaan yang gede. Jadi perusahaan-perusahaan kecil itu bergabung supaya tidak diakuisisi paksa oleh perusahaan yang gede. Jadi mereka itu bisa bertahan di pangsa pasar mereka. Selanjutnya ada recording values in an acquisition. Menurut PSAK 22 atau yang diadopsi dari IFRS 3, metode akuisisi dalam kombinasi bisnis itu harus dicatat menggunakan metode akuisisi. Metode ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu identifikasi pihak pengakuisisi, atau gampangnya entitas mana yang dapat kendali atas bisnis mana. Kemudian yang kedua ada
penentuan tanggal akuisisi. Tanggal ini ditentukan ketika kendali itu diperoleh. Kemudian nomor 3 ada pengukuran imbalan yang dialihkan. Hal-hal ini termasuk kas, saham, atau aset-aset lainnya yang diberikan sebagai bagian dari pembelian. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 4 ada pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, serta goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh jurnal akuisisi. Di sini perusahaan A itu mengakuisisi perusahaan B dengan harga $500.000. Sementara nilai wajar aset bersih perusahaan B itu ada $450.000. Maka selisih dari harga akuisisi dengan nilai wajar aset itu dijadikan goodwill. Jadi goodwillnya itu ada 50.000. Untuk jurnal akuisisinya aset yang diperoleh itu 450.000 dan goodwill 50.000. Baik aset yang diperoleh dan goodwill itu ditaruh di bagian debit, sementara kas dikreditkan dengan jumlah 500.000. Kemudian untuk skenario B, jika terjadi keuntungan dari pembelian dengan diskon 50.000 dan bernilai 50.000, jurnal akuisisinya adalah debit aset yang di bagian debit ada aset yang diperoleh yaitu 450.000, dengan bagian kredit ada kas dan keuntungan akuisisi dengan 400.000 untuk kasnya dan 50.000 untuk keuntungan akuisisi. Halo, jadi kali ini saya akan membahas tentang akuntansi untuk kombinasi sebagai akuisisi. Jadi di sini kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara melakukan jurnal ketika terjadi sebuah kombinasi perusahaan dengan akuisisi. Nah, yang pertama nih, kita akan membahas terkait metode pencatatannya. Jadi kalau sesuai dengan GAAP sendiri mengharuskan semua kombinasi bisnis yang terjadi setelah 15 Desember 2008 untuk dicatat sebagai akuisisi. Jadi di sini akuisisi. Jadi pada pembahasan kali ini akuisisinya adalah bagaimana ketika perusahaan A melakukan kombinasi dengan perusahaan B. Salah satu perusahaan tersebut nantinya akan melebur dengan perusahaan yang lain yang melakukan akuisisi. Jadi yang selanjutnya metode yang kita pakai kali ini adalah metode akuisisi, di mana dalam metode akuisisi ini hal yang perlu diperhatikan adalah pada prinsip pencatatan fair value. Jadi yang dimaksud dengan prinsip pencatatan fair value sendiri ini kayak gini. Dalam melakukan akuisisi kan perusahaan biasanya perlu mengeluarkan dalam bentuk, entah itu dalam bentuk kas atau dalam bentuk aset perusahaan atau dalam bentuk penerbitan saham. Nah, ketika menggunakan pembayaran dengan penerbitan saham atau menggunakan aset perusahaan, maka nilai yang dimasukkan ke dalam pencatatannya adalah pakai nilai fair value dari aset. Dan untuk penerbitan saham sendiri, nilai fair value yang digunakan adalah harga pasar dari saham tersebut. Nah, selanjutnya ada hal lain yang perlu diperhatikan. Jadi, selain itu ada juga hal yang perlu diperhatikan, yakni ketika mencatat seluruh tambahan biaya langsung seperti biaya akuntansi, biaya hukum, atau biaya konsultasi untuk keperluan kombinasi bisnis, maka biaya-biaya tersebut yang muncul tersebut itu dicatat sebagai beban, dengan pengecualian adalah biaya terkait penerbitan saham. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke contoh soal kasus terkait kombinasi perusahaan ini. Nah, di sini ada contoh sebuah soal kasus yang dimana melibatkan dua perusahaan, yakni Pop Corporation sama Sound Corporation, atau perusahaan Pop dan perusahaan Sound. Jadi pada kali ini perusahaan Pop ingin mengakuisisi perusahaan Sound dengan mengisu atau menerbitkan saham
sebesar 100.000 lembar pada nilai 10 dolar saham biasa. Nah, sedangkan di sini market price-nya atau harga pasarnya dari saham si POP Corporation ini adalah 16 dolar per lembar. Nah, selain itu juga di sini ada biaya tambahan dari biaya langsung untuk keperluan kombinasi. Biaya tambahan ini adalah yang pertama ada biaya untuk SEC atau Securities and Exchange Commission atau seperti BEI di Indonesia. Yang kedua ada biaya akuntan yang memiliki koneksi dengan SEC-nya sendiri sebesar 10.000, dan selanjutnya ada juga biaya untuk melakukan printing dan penerbitan saham sebesar 25.000 dan biaya konsultan sebesar 80.000. Nah, untuk melakukan jurnal untuk perusahaan POP sendiri, ini yang pertama adalah kita fokus pada pembayaran utamanya dulu, yakni penerbitan saham yang dilakukan oleh POP. Jadi yang pertama ada investment in SON atau investasi pada perusahaan SON sebesar 1.600. Ini dalam bentuk ribuan ya, jadi 1.600.000 pada common stock atau saham biasa yang nilainya 10 dolar dan additional paid-in capital, ini biaya tambahan. Nah, nilai-nilai 1.600, 1.000 dan 600 ini dari mana? Kan sebelumnya kan dibahas bahwa POP mengisukan sebanyak 100.000 lembar saham, di mana kalau kita menggunakan prinsip fair value kita harus fokus pada market price-nya. Ini 16 per share. Jadi total investasi yang dilakukan oleh POP ke perusahaan SON sendiri ini adalah 100.000 dikali 16, yang dimana hasilnya 1.600.000. Nah, karena nilai common stocknya pada laporan keuangan si POP ini sebesar 10 dolar, maka pada common stock tetap dicatat 10 dolar per lembar tersebut. Nah, sedangkan sisanya ini dicatat dalam akun additional paid-in capital. Nah, yang kedua, kan tadi kan sudah dibilang ada biaya tambahan terkait bisnis kombinasi ini, di mana biaya tambahan tersebut seperti yang saya jelaskan. Nah, pencatatannya sendiri itu yang pertama ada investment expense 80.000 dolar dan additional paid-in capital 40.000 dolar pada cash sebesar 120.000 dolar. Nah, nilai-nilai ini dapat dari mana? Untuk investment expense sebesar 80.000 ini kan sebelumnya saya sudah bilang bahwa biaya-biaya yang muncul itu dimasukkan ke dalam atau dicatat sebagai beban, yakni yang jadi beban kali ini adalah biaya konsultan yang sebesar 80.000. Nah, untuk biaya-biaya yang terkait penerbitan saham itu nantinya akan mengurangi si additional paid-in capitalnya. Jadi biaya saham di sini termasuk apa saja? Termasuk tadi biaya untuk SEC, biaya untuk akuntan yang berhubungan dengan SEC, dan biaya untuk melakukan penerbitan saham yang sebesar 5.000, 10.000 dan 20.000, dan di total menjadi 40.000. Dan totalnya itu dianggap sebagai cash sebesar 120.000. Jadi seperti itu.
Oke, ini adalah lanjutan dari akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan POP ke perusahaan Son. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, pada pembahasan kali ini kita akan mengasumsi bahwa ketika terjadi sebuah kombinasi perusahaan, maka salah satu perusahaan tersebut atau perusahaan yang diakuisisi nantinya akan dissolve atau terjadi peleburan perusahaan ke perusahaan yang mengakuisisi. Dalam kasus ini adalah perusahaan Son yang melebur ke perusahaan POP tadi. Nah, jadi ketika terjadi peleburan perusahaan tersebut, otomatis si aset dan liabilitas si Son akan masuk ke perusahaan POP. Nah, pencatatan atau penjurnalan sendiri itu seperti ini. Pertama pada debit, di mana ini ada aset-asetnya, dan kredit. Di sini ada liabilitas dan investasi terhadap Son sendiri atau jumlah yang dikeluarkan oleh POP untuk melakukan akuisisi ke Son tadi, yaitu sebesar 1.600 atau $1.600.000 seperti itu. Di aset-asetnya si Son ini nantinya masuk ke perusahaan POP karena terjadi sebuah peleburan seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi RMK dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.